Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marvanizar, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mata kuliah tentang geometri analitik, di mana lingkup pembahasannya meliputi dimensi 2 dan juga dimensi 3. Bagaimana selengkapnya? Simak baik-baik video berikut ini. Ya, kali ini kita akan membahas tentang persamaan bidang dalam bentuk normal atau biasa disebut dengan persamaan normal Hess, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata persamaan normal Hess, ya ini yang akan kita pelajari, ini yang dimaksud. Oke, jadi apa itu persamaan bidang dalam bentuk normal? Kalau kemarin kita sudah membuktikan persamaan bidang dalam dimensi 3, itu kan bentuknya kayak gini ya. AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Kayak gini kan? Ini adalah persamaan bidang dalam dimensi 3. Nah, sekarang kita akan menggunakan atau berbicara tentang persamaan bidang dalam bentuk normal. Artinya, kita akan melihat suatu bidang, kedudukan bidang, itu dipengaruhi dengan sudut-sudut tertentu. Contohnya gimana? Gini, ketika ada suatu bangunnya ini tak kasih nama bangun W gitu ya, bangun W seperti ini. Ingat, ketika ada bidang, maksud saya kok bangun, bidang. Ketika ada bidang W seperti ini, artinya bidang W ini bisa diperpanjang ke arah sana, ke arah sini, dan ke arah situ. Gitu ya. Yang namanya bidang itu bisa diekspand kemanapun sepanjang berapapun. Gitu. Itu yang pertama. Nah, lalu bagaimana cara membuat persamaan bidang dengan melihat atau sudut pandangnya itu terletak pada sudut, karena kita berbicara bentuk normal. Sekarang gini, kita harus menentukan dulu ya, mulai dari titik O ini titik sumbu salib atau sumbu koordinat ke bidang tersebut, ke bidang ini atau ke bidang ini, ya. Kalau misalnya ini bidang W, sudah ada namanya bidang W. Jadi berapa jarak titik O ke bidang W? Kok jarak, Pak? Kalau jarak itu kan bukan sudut. Iya, di sini kita berbicara sudut. Oke, jadi kita tentukan dulu jarak antara titik O ke bidang W. Sret, kayak gini. Ingat, yang namanya jarak harus tegak lurus dengan bidang. Jadi kita tarik garis antara titik O ke bidang tersebut sehingga tegak lurus. Anggaplah tegak lurusnya itu di titik S gitu ya. Jadi ini dari dalam, titik O-nya itu kan di dalam. Ditarik sampai ke titik S. Titik S itu ada pada bidang W dan dia tegak lurus. Artinya kalau OS itu tegak lurus dengan bidang W, maka OS itu tegak lurus dengan dengan garis manapun yang ada di W dan melewati S. Misalnya saya punya garis ya dari sini ke sini misalnya. Ada pada bidang W ya, misalnya gini. Ya sudah, karena OS itu tegak lurus dengan bidang W, maka OS itu juga tegak lurus dengan garis ini yang saya buat, misalnya gitu. Ya, garis ini saya nggak coret, memang sengaja nggak saya coret biar tidak membuat kalian bingung nantinya, soalnya saya akan menjelaskan beberapa hal gitu ya. Sekali lagi, kita buat dulu satu titik sehingga OS, titik tersebut tak kasih nama S, sehingga OS itu tegak lurus dengan bidang W. Sudah ya? Oke, artinya sekarang kita sudah punya garis OS straight kayak gini. Sudah ya? Nah, kalau kita sudah punya garis OS yang tegak lurus dengan bidang W, kita lihat garis OS-nya. Tentunya yang namanya OS, ya, garis OS, itu kan punya yang namanya sudut arah, ya. Sudut arah, yang ini itu namanya alfa, yang ini itu namanya beta, yang ini itu namanya gamma, kan gitu. Berarti OS-nya itu punya sudut arah yaitu alfa, beta, gamma, kayak gini. Kemudian panjang OS-nya itu berapa? Panjang OS-nya itu berapa? Panjang OS kita misalkan aja sudah P kecil. Kalau panjang pakai variabel huruf kecil ya. Kita misalkan panjangnya itu P kecil, kayak gini. Kan kita nggak tahu ya, soalnya ya jarak antara titik O ke bidang W itu berapa. Jadi kita taruh P kecil, kayak gitu. Sudah. Nah, sekarang bagaimana dalam membuat persamaan bidang dalam bentuk normalnya? Nah, kayak gitu ya. Sekarang kita sudah tahu dari adanya satu garis
pasti tepat hanya ada satu garis yang tegak lurus dengan bidang W melalui titik O. Gitu ya. Sekali lagi saya ulangi, pasti hanya ada satu garis melalui titik O ke bidang W yang tegak lurus, yaitu di OS. Gitu ya. Nah, dan OS itu punya sudut arah alfa, beta, gamma. Panjangnya OS itu P. Jadi sekarang kita sudah punya parameter, punya ukuran bahwa bidang W ini bisa ditentukan dari sudut alfa, beta, gamma dan juga panjangnya OS yaitu P. Kan gitu. Kalau panjangnya itu lebih dari P, berarti ada nanti bidangnya lebih di atasnya bidang W ini. Soalnya panjangnya OS itu kan lebih dari P. Misalkan saya punya OS itu P+1, berarti agak ke atasan nih bidangnya. Kan gitu. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita sudah punya bahwasannya nantinya yang dinamakan dengan persamaan bidang atau persamaan normal Hess itu akan terpaku pada 3 hal. Yang pertama sudut alfa, beta, dan gamma, dan yang kedua adalah P. Gitu ya. Jadi ini terpaku pada ini sudah alfa, jadi nanti ada variabel alfa, beta, gamma, dan juga P kecil. Sudah. Kalau gitu bagaimana caranya kita membentuk persamaan bidang dalam bentuk normal? Pertama kita pilih sembarang titik di bidang W. Anggaplah titik itu P gitu ya. Anggaplah bidang itu P. Titik itu P maksud saya. Nah, kemudian proyeksikan titik P itu pada bidang X, Y. Nah, di sini misalnya tak kasih nama P1. Kemudian diproyeksikan pada sumbu X, tak kasih nama P2. Kayak gini ya. Nah, sekarang caranya sama dengan yang kemarin. Ya, caranya sama yang dengan kemarin, yaitu proyeksi. Nah, sekarang ini tak kasih titik-titik juga. Nah, biar jelas. Nah, proyeksi OP pada OS, ya, OP itu jika diproyeksi pada OS berapa? Ya, OS, Pak. Kenapa? Ketika ada garis, kemudian diproyeksikan ke sini, maka garis tersebut kan mulai dari titik P ini yang diproyeksikan ya di OS. Sedangkan titik P itu ada pada bidang W. Ingat tadi kata-kata saya bahwa sembarang titik di bidang W yang melalui S pasti akan tegak lurus OS, kan gitu. Pasti ini nanti kalau ditarik gini, itu juga tegak lurus dengan OS gitu loh ya. Kenapa? Karena OS adalah garis normal namanya. Garis normal bidang. Apa Pak garis normal bidang itu? Garis normal bidang adalah garis yang tegak lurus dengan bidang. Gitu ya. Kalian bisa buka lagi catatan yang ada di buku geometri. Oke, jadi saya tuliskan di sini ya, proyeksi OP pada OS adalah OS kayak gini. OP diproyeksikan ke OS, gitu kan? Sedangkan ini tegak lurus pas di sini. Ya sudah, proyeksi OP pada OS, ya OS gitu loh. Gitu ya. Nah, sekarang sama kayak kemarin, proyeksi OP pada ketika kita membahas tentang besar sudut antara dua garis. Jadi, proyeksi OP pada OS itu sama dengan proyeksi garis patah OP2P1P terhadap OS, kan gitu. Jadi sama dengan proyeksi garis patah OP2P1P pada OS. Nah, kayak gini. Ya, kalian lihat lagi catatan tentang mencari sudut antara dua garis. Jadi proyeksi OP, kenapa Pak kok proyeksi OP2P1P pada OS itu sama dengan proyeksi OP pada OS? Ingat, OP2P1P itu kan sama dengan resultan antara jarak dimulainya yaitu O ini ya sampai P, OP kan gitu. Makanya OP2P1P itu resultannya adalah OP. Jadi sama saja proyeksi antara ini ke OS dan garis patah ini pada OS itu sama. Garis patah ini adalah penjumlahan kan gitu kemarin ya. Penjumlahan dari proyeksi tiap-tiap apsis di X, Y dan juga Z. Jadi P2 di proyeksikan pada OS ditambah nanti di sini berapa gitu ya. Di sini berapa P3 diproyeksikan. Kalau misalnya ini
Kalian minta P3, bolehlah. Di sini P3, yang di sini tuh P4. Nah, gini, ini P4. Nah, kayak gitu. Ya. Oke, berarti nanti ini Pak, proyeksi antara ini yang atas ini dengan yang bawah kan sama. Iya, dan yang bawah itu kan adalah penjumlahan. Kalau yang kemarin saya tulisnya gini. Proyeksi OP2 P1P pada OS, di mana sudut OS-nya itu adalah alfa, sudut arah maksud saya, alfa, beta, dan gamma. Maka proyeksi OP2 P1P pada OS adalah pertama OP2 diproyeksikan terhadap OS gitu ya. Maka kita punya yang namanya OP2 cos alfa. Gitu. Yang kemarin coba dibuka lagi di sudut antara dua garis gitu ya. Cos alfa kan, OP2-nya diproyeksikan pada OS di sini misalkan ini, misalkan di sini. Kan pasti tegak lurus tuh, tegak lurusnya di sini. Cos alfa sama dengan sampingnya yang sebelah sini per miringnya yang sebelah sini. Maka proyeksinya adalah OP2 dikalikan cos alfa, jadinya seperti ini. Coba kalian cek lagi di materi yang kemarin itu, lebih jelas gambarnya. Soalnya kita di sini sudah nggak berbicara tentang itu. Kemudian OP3-nya, ya sudah kita tulis OP3 cos beta ditambah OP4 cos gamma. Kan kayak gini, ini proyeksi OP2 P1P pada OS gitu ya. Sedangkan ini kan sama Pak dengan yang atas, iya sama. Proyeksi OP pada OS. Apa proyeksi OP pada OS? OS itu sendiri ya, sudah kita tuliskan OS. Kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kita buat OP2 cos alfa, OP2. OP2, sedangkan P2 itu kan sebenarnya turunan dari titik P. Berarti OP2 adalah XP, kan gitu. XP cos alfa. Nah, OP3 apa? OP3 karena ada di sumbu Y dan itu turunan dari titik P, berarti YP, Pak. Oke. OP4 ZP cos gamma. Kayak gini. OS. Oh, Pak, kita kan sudah menyimbolkan bahwasanya panjang OS itu adalah P kecil. Oke, kita tulis P kecil. Gini ya. Kita tulis P kecil. Nah, selanjutnya sekarang P-nya kita bawa ke ruas kiri. XP cos alfa plus YP cos beta ditambah ZP cos gamma min P sama dengan 0. Nah, kayak gini sudah. Jadi, ini kan koordinat titik P-nya kita buat tertentu nih. Ya, ketika koordinat P-nya itu ditaruh di sini, di sini. Misalnya kalau di sini namanya koordinat A. Titik A maksud saya, bukan titik P, tapi titik A, titik Q, titik R, titik S, titik S sudah ada. Titik T, titik U, titik V. Jadi ketika titik P itu dijalankan, maka persamaannya bukan XP, kan gitu. Tapi X gitu aja, bisa XA, XB. Karena dijalankan, maka kita bisa punya persamaan yang umum dari ini. Apa itu persamaannya? X cos alfa ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma dikurangi P sama dengan 0. Dan inilah yang dinamakan dengan persamaan bidang dalam bentuk normal atau persamaan Hess. Kayak gitu. Ya, bisa bedakan ya. Kalau yang ini itu kan persamaan bidang biasa. Gitu ya. Sedangkan yang ini adalah persamaan bidang dalam bentuk normal yang melibatkan apa tadi? Cos alfa, ada beta, ada gamma, dan ada P. Sesuai apa yang saya jelaskan tadi ya, alfa, beta, gamma, dan juga P. Gitu. Itu untuk tentang persamaan bidang dalam bentuk normal. Nah, Pak, gimana kalau misalkan nih, di soal itu yang diketahui itu adalah persamaan bidang dalam bentuk biasanya, yaitu AX plus BY plus CZ, kayak gini, plus D sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kemudian, Pak, saya disuruh mencari persamaan normal Hess-nya yang di atas. Gimana saya mengubahnya?
Bisa dengan cara kemarin. Ingat, kalian nggak boleh langsung bilang cos alfa itu sama dengan A karena sama-sama ada variabel X. Soalnya di sini adalah cos dan di sini adalah A. Dan itu persamaan sama dengan 0. Ya, jadi kita gunakan perbandingan. Ingat ya, gunakan perbandingan. Soalnya ketika di sini 2A, 2B, 2C plus 2D sama dengan 0, ya itu kan sama aja dengan A, B, C dan juga D sama dengan 0. Gitu ya. Makanya kita gunakan perbandingan sehingga menghasilkan cos alfa per A, ya, cos alfa per A, dan perbandingannya itu pasti sama. Cos beta per B, cos gamma per mana tadi? Ini C, dan yang terakhir min P ya, dan D. Nah, ini kita simbolkan perbandingannya adalah alfa. Gitu ya. Kita simbolkan perbandingannya adalah alfa. Apa yang kita dapat dari sini? Yang pertama ini, cos alfa per A sama dengan namanya lambda. Berarti kita punya cos alfa sama dengan A lambda, kan gitu. A-nya pindah ruas. Kemudian kita juga punya cos beta sama dengan B lambda. Cos gamma sama dengan C lambda. Dan yang terakhir kita punya min P, atau kita buat P gitu aja boleh. Jadi P ini ya, P sama dengan negatif D lambda. Negatifnya pindah ruas ya. Jadi P sama dengan negatif D lambda. Oke, kita sudah punya ini. Sekarang kita kan kemarin sudah dapat persamaan juga bahwasanya cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta ditambah cos kuadrat gamma sama dengan 1 kan gitu. Sama dengan 1. Coba dicek halaman 32 bukunya. Dan kita kalau mau melihat video bisa dicek di video sebelum ini. Ya, ketika kita membahas tentang sudut antara dua garis itu ada. Kita membahas ini juga. Ya. Nah, sekarang cos kuadrat alfa plus cos kuadrat beta plus cos kuadrat gamma sama dengan 1, dan itu sudah kita buktikan di video sebelumnya. Sekarang kita tinggal masukkan. Cos kuadrat alfa itu kan sama dengan A kuadrat gamma, lambda kuadrat, B kuadrat lambda kuadrat, C kuadrat lambda kuadrat. Kan ini. Ya, sama dengan 1. Kayak gini ya. Nah, selanjutnya, Pak, sama-sama ada lambdanya. Ya, betul. Maka ini, Pak, sama aja dengan lambda kuadrat, buka kurung A kuadrat plus, maaf nggak kelihatan, B kuadrat plus C kuadrat. Sama dengan 1. Ya, jadi lambda itu bisa kita cari dengan cara 1. Lambda loh ya, langsung. Jadi, yang ini saya pindah ruas, kan jadinya gini. Jadinya A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Gini kan? Kemudian kuadratnya saya pindah ruas jadi akar. Karena di sini 1, berarti yang tak kasih akar yang bawah saja nggak apa-apa. Pak, saya mau dari atas. Boleh, sama saja. Tambahin plus minus karena di sini alfa kuadrat sama dengan 1. Ya, alfa kuadrat sama dengan 1. Oke, alfa kuadrat sama dengan 1 per sesuatu. Jadi kalau kuadratnya itu hilang, di sini harus diakar dan ditambahi plus minus. Gitu ya. Sama halnya dengan x kuadrat sama dengan 4. Maka x-nya bukan langsung akar 4, yaitu 2. Salah yang ini. Jadi x-nya harus plus minus akar 4. Jadi hasilnya adalah plus minus 2. Kayak gitu. 2 kamu kuadratkan hasilnya 4, negatif 2 kamu kuadratkan juga hasilnya 4. Makanya di sini tak kasih plus minus. Oke, bisa saya lanjut ya. Jadi sudah, ketika kalian sudah ketemu yang namanya lambda, kalian bisa mencocokkan sudah. Berarti cos, apa itu namanya? Cos alfa, itu kan sama dengan A kali lambda. Lambdanya yang ini, ya sudah, berarti cos alfa itu sama dengan A plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Kayak gini. Ya. Untuk yang cos beta ya udah sama plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Cos gamma C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, kayak gini. Nah, Pak, yang D, Pak, yang P.
yang P kecil ya, min D ya, lambda, ada lambdanya, berarti per kayak gitu, plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Oke, kayak gini ya. Nah, jadi apa? Dari sini kita juga punya sesuatu hal yang baru. Apa sesuatu hal yang baru ketika ada bidang, ada persamaan bidang. Misalnya persamaan bidangnya seperti ini. W atau bidang W yaitu memiliki persamaan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, maka carilah gitu ya misalnya. Maka carilah jarak antara titik O ya, jarak antara titik O yang ini ke bidang tersebut AX plus BY plus CZ plus D. Karena kita berbicara jarak, maka yang dimaksud adalah OS atau P gitu kan, panjangnya P. Maka kita bisa langsung masukkan rumus yang ada di sini, yang ini. P itu kan jarak ya, jarak antara titik O kepada bidang. Ya sudah, kita langsung masukkan aja min D yang ada di sini, D-nya berapa, A-nya kita masukkan ke sini, B-nya ke sini, C-nya ke sini, sudah dioperasikan dan ketemu. Mudah sekali ya. Itu untuk persamaan bidang dalam bentuk normal atau persamaan normal. Ya, berikutnya kita akan belajar tentang sudut antara dua bidang. Kalau kemarin kita berbicara tentang sudut antara dua garis, kita berbicara antara dua bidang. Sudut antara dua bidang adalah sudut antara garis normal bidang yang satu dengan garis normal bidang yang lain. Nah, pertanyaannya gini sekarang. Ingat ya, saya ingatkan lagi kalau misalnya bidang, misalnya ini, ada bidang ini, ya, bidang ini itu tak kasih nama V2. Bidang yang kedua, bidang yang ini, tak kasih nama V1. Gitu ya, pertama itu dulu. Nah, kemudian saya ingatkan kembali yang namanya bidang itu bisa diekspand ke sini, ke bawah, ke atas. Ini juga bisa diekspand ke sana, dan juga ke sana, ke samping dalam sana. Kan gitu ya. Nah, kalau kalian beranggapan bahwa sudutnya itu adalah ini, sudut yang dibentuk antara dua bidang itu adalah ini, coba kalian pikirkan bahwa kalau bidang yang ini, bidang V1 ini diperpanjang ke arah sana, ke arah kiri. Dan bidang V2 itu diperpanjang ke arah bawah. Artinya nanti juga kalau ini diperpanjang ke arah sana ya, hasilnya kan kayak gini nanti. Seret, kayak gini. Nah, kemudian apa yang membuat kalian berpikir bahwa sudutnya adalah ini, kok nggak ini, kan gitu? Ya kan? Paham maksud saya ya? Jadi ketika kalian berpikir bahwasannya sudutnya itu adalah yang ini, sudut antara dua bidang itu adalah yang ini, itu salah. Soalnya kalau kalian bilang ini, bisa saja yang ini gitu loh. Soalnya kita nggak tahu yang mana yang dipandang gitu loh. Yang dipandang sebagai sudut. Yang di sini kan juga sudut yang dibentuk antara bidang V2 dan V1 kayak gitu. Makanya untuk membuat suatu ketunggalan, maka sudut antara dua bidang itu bukan yang ini. Tapi sudut antara dua bidang adalah sudut antara garis normal bidang yang satu dengan garis normal bidang yang lain. Maksudnya seperti apa, Pak? Misal V2 ya, V2, bidang V2 itu yang ini. Oke, sekarang kita buat garis normal. Garis normal itu kan garis yang tegak lurus dengan bidang, kayak gini kan? Nah, kayak gini. Maaf. Oke, sudah. Tegak lurus nih, seret, kayak gini ke sini, seret. Kemudian kita juga buat dari bidang V1 kita buat suatu garis yang tegak lurus dengan bidang V1. Seret. Nah, pertemuan antara garis normal N2 dan N1 itulah yang dinamakan sudut antara dua bidang. Soalnya ketika kalian mencarinya di sini akan sama gitu loh. Ini tak misalkan theta gitu ya. Pak, misalnya N1 itu kan nggak harus di sini, Pak. Di sini boleh. Sama saja. Kalian buat garis N, garis normalnya itu di sini juga sama saja. Ya. Soalnya kalau di sini kan sejajar antara ini dan ini, dipotong secara transversal oleh satu garis, pasti sudut yang dibentuk itu sama aja. Gitu ya. Misalnya saya pakai di sini, Pak, saya buat di sini. Ya sudah, sudut ini itu sama dengan sudut ini pasti. Soalnya ini dan ini itu sejajar. Sama meskipun ada di sini, tetap sama saja, cuma memperpanjang ini saja kan. Gitu. Makanya dengan ini terjadi ketunggalan. Jadi sekali lagi, sudut antara dua bidang bukan yang ini, tetapi sudut yang dibentuk antara garis normal bidang yang satu dengan garis normal bidang yang lain, yaitu ini. Gitu ya. Yaitu ini. Nah, sekarang kita buat seperti ini. Andai saja V1 bisa kelihatan ya.
V1 itu memiliki persamaan normal hash atau persamaan bidangnya itu X cos alfa 1 ditambah Y, kelihatan ya, oke, Y cos beta 1 ditambah Z cos gamma 1 dikurangi P1 sama dengan 0. Misalnya seperti ini. Dan V2 yang ini persamaannya adalah X cos alfa 2 ditambah Y cos beta 2 ditambah Z cos gamma 2 min P2. Soalnya sangat mungkin sudut yang dibentuk antara V1 dan V2 itu berbeda, gitu ya. Dan jaraknya dengan koordinat salib itu juga berbeda. Saking di sini saya tidak menggambarkan koordinat salibnya langsung pada bidangnya, biar tidak mempersulit pemahaman kalian dalam mengabstraksi gambar, gitu ya. Jadi kita sudah punya dua persamaan normal hash atau persamaan bidang dari bidang V1 dan juga V2. Ya, gitu ya. Artinya apa? Garis normal ya, ketika kita berbicara garis normal yaitu N2 ya, berarti garis normal bidang kedua. Garis normal bidang kedua, garis normal. Iya benar, garis normal bidang V2 memiliki sudut arah yaitu alfa 1, beta 1, gamma 1. Kan gitu yang ini. Alfa 1, beta 1, gamma 1. Ingat di materi sebelumnya yang D yang barusan, bahwasanya ketika kita mau membentuk persamaan normal hash, kita berangkat dari garis normalnya dulu kan. Jadi alfa 1, beta 1 dan juga gamma 1 itu diambil dari garis normal. Sudutnya si garis normal. Jadi kalau di sini sudah dikasih nama garis normalnya adalah N2, ya sudah, N2 pasti punya sudut arah yaitu alfa 1, beta 1, gamma 1. Sama garis normal N1 itu juga punya sudut arah karena V1 itu kan yang maaf ya, kebalik saya. Ini harusnya N1, ini harusnya N2. Gini. Alfa 2, beta 2 dan gamma 2. Nah, seperti ini. Ya. Jadi N1 yang ini itu V1 yang ini dibentuk dari garis normal N1 sehingga sudut arahnya sesuai dengan yang ini alfa 1, beta 1, gamma 1. Yang garis 2 dengan V2 berarti alfa 2, beta 2 dengan gamma 2. Sudah ya sampai sini ya. Maka sekarang kita bisa menggunakan langsung menggunakan apa Pak? Langsung menggunakan sudut antara dua garis. Ya, sekarang kita sudah nggak berbicara tentang bidang karena kita sudah punya sudut arah dari garis N2 dan dari garis N1. Jadi kita langsung cari aja sudut yang dibentuk antara dua garis ini, yaitu N1 dan N2. Berapa? Cos theta sama dengan cos alfa 1 kali cos alfa 2 ditambah cos beta 1 dikali cos beta 2 ditambah cos gamma 1 dikalikan cos gamma 2. Coba dilihat sudut antara dua garis. Kalau di buku itu halaman 23 ada ya. Jadi sudut antara dua garis. Sekarang kan kita sudah punya garis normal N2 dan N1. Itu kan dua garis. Ya udah. Berarti kita tinggal mencari sudut antara dua garisnya. Gitu. Pak, pertanyaan selanjutnya. Pak, gimana Pak kalau persamaan yang dikasih dalam soal itu bukan persamaan normal hash? Dalam artian persamaan biasa yang bentuknya itu V1 sama dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z, bisa kelihatan ya, ditambah D sama dengan 0 seperti ini, dan V2 itu A2X plus B2Y plus C2Z plus D seperti ini. Gimana Pak? Ya sudah, kalian bisa membandingkan antara ini dan ini. Jadi suatu perbandingan kan gitu. Kayak barusan, kayak di slide sebelumnya atau di lembar sebelumnya. Nanti pasti ketemu paling misalnya cos alfa 1 ya. Kalau cos alfa 1 saya bandingkan dengan A1X, maka yang terjadi adalah cos alfa 1 sama dengan A1
dibagi dengan plus minus akar A kuadrat, B kuadrat plus C kuadrat. Kan kayak gini. Alfa 2, kalau cos alfa 2 nanti jadinya cos alfa 2, berarti yang mau dibandingkan antara ini dengan yang ini. Jadi cos alfa 2 nanti pasti ketemunya A2 plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Ini A2 ya, B2, dan ini 1. Nah, kayak gini nanti hasilnya. Ya. Begitu seterusnya untuk beta 1, beta 2 berarti A1-nya diganti B1, ini ganti B2. Gamma 1 berarti di sini C1, gamma 2 berarti di sini C2. Kayak gitu ya. Sehingga kalau misalnya yang diketahui adalah persamaan bidang biasanya, bukan normal, bukan Hess, maka yang ini itu bisa ganti. Gantinya gimana, Pak? Ya sudah, cos theta sama dengan gini ya. Cos alfa 1 kan yang ini A1 per plus minus akar A1 kuadrat plus berapa itu namanya? B1 kuadrat plus C1 kuadrat dikali, ini kan dikali cos alfa 2. Cos alfa 2 itu A2 plus minus A2 kuadrat plus B2 kuadrat plus C2 kuadrat. Nah, kayak gini. Oke ya. Ini baru yang ini. Terus cos beta 1 dan cos beta 2 berarti B1 per plus minus akar A1 kuadrat plus B1 kuadrat plus C1 kuadrat dikali B2 per plus minus akar A2 kuadrat plus B2 kuadrat plus C2 kuadrat. Yang C juga seperti itu ya. Yang C yang ini maksud saya cos gamma 1 berarti dikali ditambah C1 per plus minus akar A1 kuadrat plus B1 kuadrat plus C1 kuadrat dikali C2 per plus minus akar A2 kuadrat plus B2 kuadrat plus C2 kuadrat. Dah, selesai. Jadi hasilnya adalah ini. Kalau mau mencari cos tetanya, Pak, saya kan mau mencari sudutnya, besar sudutnya, bukan sudut cos tetanya. Ya sama saja. Kalau misalnya yang ini, kalian cari dulu cos alfa 1, cos alfa 2, cos beta 1, cos beta 2, cos gamma 1, cos gamma 2. Oh, ini kurang cos ya. Maaf. Cos gamma 2. Kemudian kalian kalkulasi, kalian hitung. Kemudian itu kan nilainya cos theta sama dengan sesuatu. Nah, untuk mencari theta ya sudah arkes cos sesuatu tersebut sama dengan ini. Kalian cari dulu ini itu hasilnya berapa. Setelah itu cos theta itu kan sama dengan ini semua. Berarti tetanya sama dengan cos dari arkes cos dari ini semua. Kayak gitu ya. Mudah saya kira sudut antara dua bidang. Oke, selanjutnya dampak atau kemungkinan yang bisa saja terjadi. Bagaimana jika kita masih berbicara sudut antara dua bidang ya? Bagaimana jika V1 dan V2 itu tegak lurus? Kalau yang ini kan nggak tegak lurus nih. Nah, sekarang bagaimana kalau V1 tegak lurus dengan V2? Maka yang terjadi ketika V1 itu tegak lurus V2, tetanya pasti 90 derajat. Ya enggak? Pasti itu sudah. Tetanya adalah 90 derajat. Ya, namanya saja sudah tegak lurus sudutnya. Kan gitu. Artinya cos theta itu berapa? Cos theta atau cos 90 itu sama dengan 0. Kan gitu. Maka yang kita dapat yang ini semua, yang ini ya, yang ini cos theta hasilnya kan 0 ya. Yang ini saya turunkan ke sini. Maka cos theta langsung saya masukkan 0 sama dengan itu kan. Nah, 0 sama dengan yang ini saya kalikan satu penyebut kemudian ditambah ini. A1 A2 ditambah B1 B2 ya. A1 A2 tambah B1 B2 ditambah C1 C2 dibagi karena penyebutnya sama. Jadi boleh tak jumlah gitu aja. Plus minus akar A1 kuadrat plus B1 kuadrat C1 kuadrat dikali dengan plus minus akar berapa ini? A2 kuadrat plus B2 kuadrat plus C2 kuadrat. Nah, seperti ini. Ingat, luas kirinya sama dengan 0. Artinya kalau ini pindah ruas dikalikan 0. Berapapun dikalikan 0 hasilnya 0. Berarti di sini kita punya A1 A2 ditambah B1 B2 ditambah C1 C2 sama dengan 0. Ini akibatnya jika bidang tersebut bidang yang tegak lurus. Gitu ya. Jadi
0 sama dengan A1 A2 ditambah B1 B2 ditambah C1 C2. Kayak gitu. Itu kemungkinan yang pertama kalau bidang antara bidang 1 dan 2 adalah tegak lurus. Bagaimana kalau kedua bidang tersebut itu sejajar? Kalau sejajar itu artinya apa? Yang namanya sejajar berarti, saya tulis agak ke sini ya. Yang namanya sejajar berarti sudut yang dibentuk itu kan sama. Jadi alfa 1 itu sama dengan alfa 2, beta 1 sama dengan beta 2, dan gamma 1 sama dengan gamma 2. Kan gitu. Ya. Apa akibatnya kalau alfa 1 itu sama dengan alfa 2? Kalau alfa 1 sama dengan alfa 2, maka cos alfa 1 sama dengan cos alfa 2. Kan gini. Ya. Kalau cos alfa 1 sama dengan cos alfa 2, padahal alfa 1 itu kan A1 per, gini kan, plus minus akar A1 kuadrat plus B1 kuadrat plus C1 kuadrat, kan gini. Yang cos alfa 2, A2 per plus minus akar A2 kuadrat plus B2 kuadrat plus C2 kuadrat, kan gini. Ya, katanya tadi sama, maka perbandingannya sama. A1 banding A2 itu sama dengan, yang ini pindah ruas, plus minus akar A1 kuadrat plus B1 kuadrat plus C1 kuadrat per plus minus akar A2 kuadrat plus B2 kuadrat plus C berapa ini ya? Iya, C2 kuadrat. Nah, yang ini kalian buat, ini kan baru dari alfa 1 sama dengan alfa 2. Beta 1 sama dengan beta 2 kalian gunakan cara yang sama. Nanti ketemu nanti B1 per B2 sama dengan plus minus ini per plus minus ini. Gamma 1 sama dengan gamma 2, ketemu C1 per C2. Endingnya nanti ini kalian teruskan ya, yang untuk beta 1 sama dengan beta 2 dan gamma 1 sama dengan gamma 2. Sehingga nanti bisa menghasilkan A1 per A2 yang ini kan sama dengan ini. Ternyata sama dengan B1 banding B2 itu juga menghasilkan ini. C1 per C2 itu juga menghasilkan ini. Gitu ya. Itu untuk kemungkinan mengenai dua bidang dalam keadaan sejajar. Oke, sekarang kita berbicara tentang persamaan bidang yang melalui satu titik dan bilangan arah tertentu atau bilangan arahnya itu sudah diketahui. Kalau tadi ketika kita diberikan persamaan bidang dalam bentuk normal atau normal hash, yang diketahui kan sudut arahnya. Gitu ya, sudut arahnya sudah jelas ya, cos alfa 1, beta 1 sama gamma 1. Sekarang kalau persamaan bidangnya itu misalnya kayak gini ya, V kayak gini, AX plus BY plus CZ plus D seperti CZ gini ya, plus D sama dengan 0 kayak gini, maka yang dinamakan dengan bilangan arahnya. Nah, sekarang kalau yang tadi, sekali lagi, kalau normal hash itu menimbulkan sudut arah, kalau persamaan bidang biasa akan menimbulkan normal bilangan arah namanya. Jadi bilangan arahnya A, B, C kayak gitu. Kalau sudut arah kan tadi alfa 1, beta 1, gamma gitu ya, gamma 1 boleh. Nah, kalau persamaan bidang biasa ya sudah bilangan arahnya A, B, C gitu aja. Gitu ya. Nah, sekarang gimana untuk membentuk persamaan bidang yang melalui satu titik? Misalnya satu titik itu adalah titik P. Melalui titik P. Melalui titik P. Nah, titik P itu pasti XP, YP, ZP. Karena kita berbicara dimensi 3. Berarti ada XP, YP, ZP. Oke? Jadi melalui titik ini, titik P. Maka apa yang terjadi ketika dia melalui titik P? Dan bilangan arahnya sudah diketahui yaitu A, B, C, ya gitu ya. Nah, ketika dia, bidang ini maksud saya, melalui titik P, maka titik P memenuhi persamaan bidang, kan gitu. Kalau memenuhi persamaan bidang apa artinya? Oke, berarti AXP ditambah BYP ditambah CZP ditambah D sama dengan 0. Kan gitu. Kenapa? Karena melalui titik P. Artinya titik P ada pada bidang ini. Kalau ada pada bidang ini, maka pasti dia memenuhi persamaan ini, persamaan bidangnya. Tinggal masukkan XP, YP, ZP. Selesai. Sama dengan 0. Oke? Akibatnya D di sini sama dengan min AXP, gitu kan?
min BYP min CZP. Nah, gini. Ya enggak? Nah, sekarang sudah selesai. Ini sangat mudah sekali. Jadi, persamaan bidangnya sudah ketemu. Bidangnya. Nah, kayak gini. Persamaan bidangnya adalah V, ya. Slide kayak gini. Persamaan bidangnya adalah AX yang ini. Ya, persamaan bidangnya kita tulis lagi. AX plus BY plus CZ. Nah, D-nya baru kita masukkan yang ini. Ditambah min AXP min BYP min CZP sama dengan 0. Selesai sudah. Kalian mau menggunakan ini boleh. Pak, saya mau menghafalkan dalam bentuk yang mudah. Ada, Pak. Ada. Yang ini kalian tinggal sederhanakan saja. Sama-sama ada X ya. Sama-sama ada A ya, maksud saya. A buka kurung X dikurangi XP. Loh, X dengan XP. Ditambah B buka kurung Y dikurangi YP. Antara yang ini dengan yang ini. Terakhir C buka kurung antara Z dikurangi ZP. Nah, sudah. Selesai sudah, sama dengan 0. Ini terserah kalian mau menggunakan yang mana. Itu bisa menghasilkan persamaan bidang. Jadi ketika diketahui ini bilangan arahnya adalah 2,3,5 misalnya. 2,3,5 dan melalui titik P di koordinat 1,1,1 ya sudah selesai. A-nya kamu ganti 2, B-nya 3, J-nya 5, XP-nya 1, YP-nya 1, ZP-nya 1, selesai sudah. Pasti ketemu. Gitu ya. Untuk latihannya silakan dicoba-coba sendiri, dibaca di contoh soal. Ketika nggak paham atau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Bagaimana video barusan? Mudah bukan? Jika kalian merasa ada yang kesulitan, silakan catat masalah-masalah yang mungkin kalian temukan, kemudian tanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata dari saya, salam geometri.